Pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah dalam perhelatan Forum G20 tahun 2022. Lantas apa sebenarnya Forum G20 ini dan apa dampaknya ke Indonesia maupun global? Setahu aku tuh perkumpulan dari 20 negara yang bahas soal ekonomi kalau nggak salah. Tahu, itu kalau nggak salah yang 20 negara, dia itu bahas soal perekonomian. Tahu, itu perkumpulan negara-negara ASEAN. Pernah dengar G20 tapi nggak tahu persis itu apa. Oh, saya kurang ngerti itu Mas, belum paham tentang itu ya. Ternyata masih banyak dari masyarakat Indonesia yang belum mengetahui apa itu G20. G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang terdiri dari 20 negara. G20 sendiri berdiri sejak tahun 1999. Forum G20 merangkul negara maju dan berkembang untuk bersama-sama mengatasi krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 1997 hingga 1998. Adapun tujuan forum G20 ini untuk mewujudkan pertumbuhan global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. G20 berkembang menjadi forum ekonomi utama dunia karena mewakili 65% penduduk dunia, 79% perdagangan global, serta 85% perekonomian dunia. Secara rutin setiap tahunnya, negara-negara anggota yang tergabung dalam G20 mengadakan pertemuan yang membahas perekonomian global sebagai bentuk koordinasi antar negara anggota. Anggota G20 sendiri terdiri dari kepala negara, menteri, dan gubernur bank sentral dari 20 negara yang tergabung. Adapun negara yang menjadi anggota G20 antaranya Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Korea Selatan, Rusia, Prancis, China, Turki, dan Uni Eropa. Tak hanya itu, Forum G20 ini terdiri dari dua jalur. Yang pertama adalah Finance Track dan yang kedua Sherpa Track. Lalu apa sih bedanya? Yang pertama Finance Track akan membahas isu-isu mengenai ekonomi, keuangan, moneter, dan pajak. Sedangkan untuk Sherpa Track akan membahas isu ekonomi non-keuangan, mulai dari energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, perubahan iklim, dan masih banyak lainnya. Pemerintah Indonesia telah menunjuk juru bicara dalam perhelatan G20 ini. Untuk juru bicara Finance Track, pemerintah menunjuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan wakilnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Sedangkan juru bicara Sherpa Track, pemerintah menunjuk Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan wakilnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Pemerintah juga menugaskan Menteri Kominfo sebagai pemimpin tim komunikasi publik secara umum, sedangkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sebagai tim komunikasi publik secara kepresidenan. Tahun ini menjadi tahun pertama Indonesia menjadi tuan rumah G20 yang diberi nama Presidensi. Tentunya hal ini menjadi suatu kebanggaan serta momen pertama kalinya dalam sejarah Indonesia yang mana menjadi tuan rumah dalam forum perhelatan internasional. Dengan menyongsong tema Recover Together, Recover Stronger, Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bahu-membahu, saling mendukung untuk pulih bersama, serta tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dari pandemi COVID-19. Rangkaian acara G20 ini telah dimulai sejak bulan Desember 2021 dan akan berlangsung hingga akhir tahun ini, di mana puncak acara berlangsung pada akhir Oktober 2022 mendatang yang rencananya akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Namun sayangnya, demi mengantisipasi lonjakan pandemi COVID-19 varian Omicron, pemerintah memindahkan semua pembahasan Finance Track ke ibu kota. Perhelatan besar ini akan menjadi fokus utama seluruh negara ke Indonesia. Maka dari itu butuh peran penting dari seluruh pihak agar acara ini terselenggara dengan baik, termasuk Anda, warga negara Indonesia. Terus ikuti perkembangan presidensi G20 hanya di Kompas.com. Dari Jakarta, Khairun Alfi, Kompas.com, jernih melihat dunia.